Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah wa sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya takzimi, saya hormati semua bunda-bunda yang ada di TKIT Asy-Syafa 1 Kampung Pulung, yang mudah-mudahan istiqomah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta tadi disebut ada orang tua, wali santri, wali murid yang ada di TKIT Asy-Syafa ini, semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita yang pertama, yang utama itu bersyukur. Jadi saya ajak bersyukur dulu kita sama Allah, karena apalagi di suasana yang kita merasakan hampir setengah tahun, sejak Maret sampai dengan sekarang kita berada di bulan September, itu kan 6 bulan berjalan, suasana yang tidak menentu, baik di dunia pendidikan, di dunia bisnis, di dunia ekonomi, di dunia apa saja lah. Ini tidak ada ketentuan yang jelas ini, tetapi kita masih sampai hari ini diberi nikmat hidup, diberi nikmat sehat, diberi nikmat mudah untuk bertemu, untuk menjalin silaturahim di TKIT ini kan satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Tidak mudah orang itu melalui satu nikmat di kehidupan seperti saat ini. Tapi saya lihat ibu-ibu guru di TK ini kan enjoy aja itu ya. Senang ya. Saya juga ngalami apa digawe senang aja. Nah, inilah orang yang bersyukur. Karena begini, memang yuk kita mulai buka Quran ya. Saya tadi pesan untuk bawa Al-Quran karena slide saya nggak bawa notebook. Karena memang kewajiban kita itu bersyukur, karena Allah itu sudah memberi nikmat sama kita itu banyak banget. Ayo kita awali, kita buka ayat untuk bersyukur ya, Quran ya, yang ada di dalam surah, coba dibuka, ada di dalam Al-Quran, suratnya surat Ibrahim ya, ayatnya yang 34 ya. Sudah ketemu ya, surah Ibrahim itu saya tanya ya, surat yang keberapa? 14 ayatnya 34 ya. Sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Ya, yang sudah ketemu silakan dibaca dulu. Bunda Rofi monggo tuh dibaca, boleh. Oke. Ayat yang ke 34 ya. Ya. Diterjemahkan, ada terjemahannya ya, ada Bu ya, monggo Ibu. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Iya, mungkin. Jadi kita ini di ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita ini adalah zalim. Kondisi kita ini adalah apa? Dzulmun ya. Dzulmun itu waktu saya laisa fi maha, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim ya. Kedzaliman itu di situ itu. Nah, mudah-mudahan kita ini bukan termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Sudah diberi nikmat banyak oleh Allah masih berkeluh kesah. Ibu-ibu siang kayak gini nih makan, sudah ada nasi, sudah ada itu terong hijau itu sing dirajang-rajang, campuri kacang panjang yang potel-potel itu ya, karo ono linjo itu, kulit linjo itu digerujuk santan. Itu apa? Lodeh.
ada lodeh. Nah, kira-kira sudah ada nasi, sudah ada lodeh itu juga pikirannya apa? Ikan asin. Wah, enaknya nih ono goreng layu. Nek wis ketemu goreng layu kira-kira kurang apa nih? Sambal. Enak nek ono sambal. Ya, sudah ada sambal kira-kira saya kurang apa nggih? Kok yo ora ono sing muni nggih? Kurang apa kira-kira sing muni? Kerupuk kan gitu ya. Kita tuh gitu kan nggih, kadang-kadang ya. Ya. Jadi ono Di wis seger meh ono apa kira-kira jus jambu gitu ya. Ada saja kita itu. Nah ini kita ini. Ya kurang bersyukur itu begitu itu. Jadi ini namanya zulmun. Ya. Dolen itu gitu tuh. Di sono sego, di sono sayur, isih ngarah lawuh. Lawuhe ramen siji gitu. Isih ono tempe, layur, isih kerupuk. Kowe kepengin isih sambel ya Allah. Kacau ini ya, kacau. Sehingga jadi repot itu gitu tuh. Coba kalau apa yang ada di sini selesai kan? Ya. Kita sering jadi repot. Nah, coba hidup itu tidak bisa dibikin repot, disyukuri aja. Maka doa yang diajarkan Nabi Allahumma ini nanti kerja masuk kerja makasih ibadah. Ya Allah tolonglah aku untuk bisa senantiasa bersyukur untuk mengingat kepadamu, bersyukur dan juga memperbagus ibadah terhadap. Ini mukadimah dulu. Jadi kehidupan ini harus diawali pandai kita bersyukur. Adanya senang karo senang, pena nggak pernah susah gitu ya. Iya, ada piye. Ayatnya yang jelas tadi Bu Rofi baca. Allah telah kasih nikmat sama kita. Ya. Apa yang menjadi keperluan kita itu sudah dikasih. Sudah. Apa mana sing dijaluk. Wong ora dijaluk aja Allah sudah udah ngasih sama kita. Dah kita pandai harus gitu. Oke. Pak, tapi ya ini materi kita nanti ya. Tapi kok begini ya, ada apa gitu ya. Allah Pak seakan-akan sering membeda-bedakan dalam kehidupan kita. Nah ini saya memberikan motivasi ya. Apalagi ya ini seperti tadi Bu kepala sekolah ketika akan itu pokoknya kayak musim kong ini anaknya kunjul sekolah luang daring kabeh itu kan. Nah tuku HP kudu 5 ya. Padahal daringnya memang setengah jam dari dolanan HP 2 jam 3 jam mesti. Akhirnya ya wes asah. Ya akhirnya ya kita orang tua ngalahi HP ini ditinggal nang omah siji. Enggak bawa HP. Karena HP-nya untuk daring. Kalau tidak ya kita nyalain kok daringnya bengi. Tapi guru sekarang itu kan kerja ramen ke jam 7 tekan jam 2 atau jam 3 tapi jam 9 bengi wae kerja yo daring yo. Ada loh yang jam 9 malam itu saya si call itu ada karena anaknya disuruh tidur dulu, orang tuanya baru pulang pegawai, dia pulangnya pada maghrib, isya baru sampai rumah, perjanjian dengan gurunya Fikola nanti ya jam 9 anaknya wis kok turu sih gitu. Gurune yo turu atau keteso itu. Nah, pengalaman pribadi. Pribadi jam 9 Fikol itu. Nah, ini kan yo kerjanya nggak tertentu. Nah, apa kok nggak video barang gitu. Video ngedit-ngedit. Apa yang ngomong rodo dewi itu guru-guru itu ya ngomong dewi, dijawab dewi. Nah, kalau nyawang itu rodo ya, pertanyaan jero kamar, ya studio, bikin studio. Ya inilah kehidupan. Ya. Maka pandailah kita bersyukur. Nah, ada cara nanti Allah akan kasih pertolongan sama kita. Janji Allah itu di Quran. Kenapa saya suruh bawa Quran? Karena kita akan belajar tentang Allah itu kasih janji sama kita. Sebelum saya lanjutkan, mari sholawat dan salam
Jika kita mohon kepada Allah, terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan. Ibu-ibu dari bunda-bunda TKIT maupun ini di live kan atau disampaikan juga kepada orang tua wali, kita akan bahas ada sarana Allah memberikan pertolongan dalam kehidupan kita ini, yang itu janji Allah. Siapa? Kepada siapa Allah kasih? Yaitu kepada orang-orang yang sholatnya khusyuk, orangnya yang sholatnya khusyuk, sholatnya baik. Allah kasih janji sama kita. Nanti janji-janji Allah tak sebutkan dalam ayat. Kalau nggak percaya itu hukumnya pasti karena Quran. Kalau nggak percaya silahkan saja, ini firman Allah, janjinya Allah. Yang pertama tentang khusyuk sholatnya itu dijanjikan sama Allah. Ya, itu begini nih. Nanti bentuk janjinya Allah itu apa saja nanti. Kalau tentang sholat khusyuk ini, ya, yaitu tersebut dalam surah Al-Baqarah ayatnya 45 dan 46. Pernah kita ngajikan dulu. Ya. Yuk dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayatnya 45 46. Ada yang sudah ketemu? Ada? Ya, monggo dibaca yang sudah ketemu Ibu. Ya, ya dibaca. Ya. Ya. La kabiratun illa al khashiyin. Iya, coba diterjemahkan. Ada terjemahannya di situ? Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Baik, di situ ada suatu kepastian, ya, bahwa Allah akan kasih pertolongan sama kehidupan kita ini pada siapa? Orang yang khusyuk sholatnya, ya, khusyuk dengan kesabaran dia melakukan sholat itu. Cuma nggak semua orang itu bisa. Nah itu loh yang jadi perkara itu nggak mudah. Artinya nggak semua orang bisa. Yang khusyuk yang kayak apa toh? Ketika kita sholat itu menghadirkan Allah. Jadi Allah itu hadir. Allah itu hadir ketika kita sholat. Maka bahagia orang-orang kita ini yang diberikan kesibukan, lalu Allah itu masih menghadirkan sholat di dalam kehidupan kita ini. Ya jadi pasti abot-abote mikir gitu, Allah kasih mudah sama kita. Ya. Ada tesnya, ada saatnya, lerensi sholat. Maka kadang ibu-ibu yang sedang diberi oleh Allah itu haid datang bulan itu, kan kadang apa ya? Rasanya ini harus males apa? Keluar tahu ngalami haid ibu-ibu yang pernah. Pripun raose wong wedok nek haid itu gimana? Apa yo? Ora beneran apa rasane gitu loh. Nggih. Nek secara fisik itu mulus-mulus, mangan rapati enak. Ya kecuali anu loh ya, ada sing wong tua nyebut wong wedok kok koyo kebo. Kebo itu ngebu. Jadi orang ngerasa apa-apa gitu loh ya. Tapi yang jelas ada efeknya. Karena memang di situ tidak ada sholat. Kan memang orang itu tidak sholat, orang yang haid itu tidak sholat, maka pasti akan berpengaruh, gitu, berpengaruh betul. Ya, ketika dia tidak mengingat Allah, ya ada saatnya. Makanya domono ru'yah itu, orang yang gampang kena terefek dengan ru'yah itu mesti komit bro. Nah, bapak-bapak kan jarang ngefeknya cepet gitu. Tapi kalau ibu-ibu itu ngefeknya cepat, karena
di siklus hidupnya itu ada masa-masa yang seakan-akan itu ada lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Ada masa-masa. Kadang di ruqyah itu kan sing bapaknya rapopo sing ibune judul-judul akanuan ini kok. Iya, padahal masalah keluarga kadang-kadang bertengkar di situ. Ya, memang ada suatu ketika masa yang betul-betul berhenti betul dengan sholat gitu. Dan itu berjalan sebulan paling tidak 5-7 hari dalam setiap bulan siklusnya itu. Maka ketika dia sepuh nanti sudah nggak head lagi, itu kan muncul ketenangan lagi ya. Muncul ketika dia masih tetap ibadah kepada Allah itu baik. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, saya tidak membahas sholatnya, tetapi apa janji Allah kepada orang yang khusus sholatnya? Apa janjinya Allah? Kita lihat janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Kalau kami menyimpulkan ada 5 janji Allah itu. Ada janji Allah itu 5. Yang pertama, janji Allah itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu mesti baik. Pasti baik, orang itu pasti baik. Jadi kalau saya ngukur anak-anak itu agar bocah kisah gelem sholat, wis itu ukuran apik. Nek bocah ki sholat ki wis angel, wah ini dikasih. Maka hati-hati kalau udah mulai mendekati head. Kalau yang cewek, kalau yang laki-laki ya sudah mimpi basah, artinya sudah mulai balik. Kok dewe ini sholat itu angel? Aduh, ini bahaya nih. Karena bisa nanti anak ini jelek. Tapi kalau sholatnya itu baik, itu sudah ada kepastian kok. Kalau orang itu baik. Coba dibuka, ini janji Allah. Ini janji. Surah Al-Ankabut ayatnya 45. Ada di surah Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 45. Nah, ada yang sudah ketemu? Ayo, Quran ini ayatnya 45. Ini balapan. Nah, ngantuk, nah. Angin sepo-sepo ini betul buka Quran ngantuk ini. Ketemu? Ya, yang belum baca siapa? Ada yang belum? Bu Novi belum ya? Ya. 45 ya, Pak. 45. Uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ada terjemahannya? Ayo coba. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Iya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya. Itu kepastian. Jadi kalau dia sholat mesti nggak mungkin dia berbuat keji dan mungkar. Tapi ada pertanyaan sering, Pak, ini kok ahli sholat tapi kok berbuat keji dan mungkar? Gitu. Berarti ini ada yang salah di dalam sholatnya nih. Entah niatnya, entah kaifiahnya, entah tujuannya sholat, itu ada yang salah mesti. Kalau ada orang yang sholat, dia mungkar. Karena orang yang sholat itu nggak mungkin dia berbuat keji dan mungkar. Artinya kepastian bahwa orang itu baik. Jadi ibu guru ini memastikan anak-anak kita baik atau tidak itu sebenarnya pelatihan sholat. Sekarang orang tua yang melatih anak-anaknya di rumah itu, ya ngajar di rumah itu ukurannya sholat, ukurannya sholat. Agar bocah kita dilingi sholat, alhamdulillah. Ya memang ada yang belum balik, ada yang sudah balik. Nah, saya seperti Safi itu ya seperti tak elek sholat. Ayo sholat subuh. Ki sholat ora, wong memang belum balik, tapi kewajiban kita adalah ngelit, ayo sholat.
sholat maghrib nanti bareng sama saya di masjid. Ya, jejer Allahu Akbar. Saya kayak Allahu Akbar serantau kok. Tadinya jejer anteng. Nunggu apa itu takbir sih. Anteng pas nang kula takbir Allahu Akbar, lunga. Ya. Ya memang mangsane kayak kok. Nanti kalau udah gede sedikit, Sauki aja udah beda. Sauki udah sholat anteng dari mulai takbir sampai akhir nggak menyat-nyat sekalipun. Assalamualaikum 12 itu, tapi mulai takbir pertama takbiratul ihram sampai pamai maghrib 3 rakaat atau isya 4 rakaat tuh rampung. Kan udah beda itu. Karena umurnya kan beda. Tapi yang belum balik, yang belum ini ya pokoknya orang tua tugasnya ngelingke. Nenjuk mes alwah. Nah, itu menyebabkan tidak baik. Banyak anak bapaknya kiai, ibunya ustazah, ini anaknya nakal, anaknya ini kenapa ya? Mungkin ada kesalahan di situ. Setelah saya cek, ben cilik dilingkere orang. Bahasa wis gede, wis kadung malah luweh-luweh. Tapi beda jika dengan anak yang sudah balik. Yang itu kan yang di rumah ada 2. Yang satu dari pondoknya, yang satu kelas 3 SMP, yang satu SD kelas 4. Yang 3 SMP sudah head, kan sudah balik. Yang SD kelas 4 itu belum. Beda penekanannya sama yang sudah head ya. Sholat dulu gitu. Ya, terus subuh itu saya subuhan jamaah, saya pulang wis tangis wudu. Lagi itu bar sholat dulu gitu. Tapi pastikan sholat karena dia sudah balik. Tapi kalau yang belum balik tadi, yang penting gugah sholat subuhan. Itu kewajiban kita nih. Nek dewe wis melu-melu ya sudah, ayatnya itu jelas. Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Paham ini ya? Ini sepele tapi kepastian ini. Jadi jangan disalahkan. Kok yo itu contoh elek nakal bodoh gitu. Sekarang kan malah kejadian di TV. Alasannya karena diajari angel, tahun mudeng-mudeng malah naik pateni. Di TV yang terakhir ini orang mana ini yang juga dipendem di kuburan, dibonceng ke anak itu sama ibunya yang mengarep bapaknya. Bulie nyileh pacul tanggane. Yang berita TV terakhir ini alasannya disinauni angel. Kayak gitu muncul kayak gitu ya, mesti wong tuane ya orang tahu ibadah, ini anaknya sama nggak dia pengajar setan disitu kan mangkel loh ya, dulu kayak bocah diajari lah. Ada lo ngatain ya, ini ngalami dong, ngalami. Mereka itu, apa ini? Stino, gig orang garap kasih lah ini. Mangkel ya. Sebenarnya ngeremnya itu di sholat itu kesempatan ngerem bar sholatnya sih namu. Ya bar sholat ini ngaji, bar sholat ini. Karena standarisasinya di sini ini Allah adalah sholat. Dan alhamdulillah sholat itu tempat kita ada 5 kali. Nah itu yang pertama, janji Allah. Janji Allah yang kedua, orang yang ahli sholat itu hatinya tenang. Iya, hatinya tenang. Ada dua ayat yang dua surat dan ayat yang menegaskan tentang hal itu, tentang sholat akan dibikin ketenangan. Yang pertama dibuka coba surat Toha, ayatnya 14. Surat Toha itu surat yang ke-20. Itu Toha. Ayatnya ayat yang ke-14. Coba. Ada yang ketemu? Surat yang ke-20 itu Toha. Benar ya? Ayatnya yang ke-14. Yuk ketemu Putri, monggo. Ya. Ya.
Iya. Sholat itu lidzikri, kan gitu dong. Sholat itu untuk mengingat. Ya. Apa fungsi kita mengingat Allah itu? Jadi sholat itu untuk mengingat Allah, untuk mengerti la ilaha illallah itu. Dengan apa? Sholat. Loh, kok apa hubungannya dengan tenang? Loh, dengan mengingat Allah itu kita tenang. Coba dibuka ya, surat Ar-Ra'd ayatnya yang ke-28. Surat Ar-Ra'd itu surat yang ke-13. 13 ayat yang ke-28. Coba, ada yang ketemu? Dibaca yang ada? Susah ya? Ya boleh. Kulu lillah ala bidzikrillah ma'in kulu. Ya, diterjemahkan ada? Ya, Ibu. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat yang surah Toha tadi ayat 14, perintahnya itu sholat lidik untuk mengingat. Apa fungsinya mengingat Allah itu deh? Supaya tenang kita. Jadi dipastikan orang yang ahli sholat itu pasti tenang. Saya berani mengatakan pasti. Lah di ayat ada ini janji ya. Itu Allah yang janji. Itu Allah yang dikau firman Allah. Gak mungkin itu kita nggak ditenangkan sama Allah. Tenang kan? Saya praktek kok ngadepi apa-apa ya, pokoknya dengan sholatnya kita perbagus itu dilawah itu galang. Ya. Saya ini baru banyak problematika yang luar biasa. Kudune nek logikane saya itu orang nggon ngakui masalah, tapi Allah qadarullah ya saya yang harus ngurusi ini, nggak apa-apa lah. Apa ini? Spesifik ilmu di dalamnya saya tidak ada, ilmu nggak punya, basic pendidikan nggak ada di situ. Tapi harus saya memiliki, harus saya mupeni, harus saya memanage. Bahasanya ghairil maqbul mana? Ya hanya butuh ini aja, ketenangan gitu, ketenangan di dalam ngurusi itu. Ketika kita tenang, ya kasih mudah. Nanti ada yang beberapa yang ketiga yang lain. Ya. Jadi yang jelas sholat itu mesti menenangkan. Jadi diri kita itu akan tenang dengan sholat. Itu pasti ini. Masih ada 3 ya. Yang ketiga, yang ketiga, sholat itu, ya, yang kita lakukan itu menyebabkan apa yang kita minta sama Allah itu dikasih. Walaupun dalam keadaan yang kita minta itu mustahil bagi manusia yang lain, nggak mungkin. Ada sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Pernah dialami oleh Nabi Zakaria. Ada peristiwa yang nggak mungkin, tapi Allah kasih. Ini bisa motivasi untuk Rofi dan Tata. Ada Tata. Saya dapat bocoran dari istri. Ini peristiwa panjenengan itu ada dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Coba dibuka surah Ali Imran ayatnya 38, 39, 40. Coba. Itu mustahil. Zakaria mengatakan tidak mungkin, itu mustahil. Tapi Allah kasih kabar kepada malaikat ini. Kok kabarkan malaikat kepada Zakaria? Sebab apa? Beliau sedang dalam keadaan sholat meminta. Yuk dibaca. Gantian. Ada yang mau ketemu baca? Ada? Ketemu kok? Ya dibaca kok. Ali Imran ayatnya 38, 39 dan 40. Ya. Iya. Terus ayat terus sampai 40 sekali.
Ya, coba diterjemahkan. Boleh. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya, terus ayat yang ke-39-nya. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika ia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Ya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Dia membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah dan kemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang yang sabar. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, dari mana aku bisa mendapat anak dan aku sudah sangat tua dari istri pun mandul. Ya Allah berfirman, demikianlah Allah membuat apa yang dia inginkan. Iya. Gak mungkin, logikanya gak bisa. Zakaria itu usianya saat itu sudah di atas 80 tahun kalau dalam sejarahnya itu. Lalu istrinya juga iya, dan tua sama. Lalu gak mungkin wong itu sudah dinas dalam keadaan tidak mungkin ada keturunan. Tapi Nabi Zakaria itu sholat alamih di atas tempat sholatnya dan meminta sama turunan malaikat Jibril mengabarkan kepadanya. Kan ghairul ma'qulil makna, nggak bisa dinalar. Itu cerita yang mustahil. Banyak peristiwa juga pada zaman nabi-nabi dulu sesuatu yang mustahil. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak kebakar itu mustahil, tapi bisa. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, mustahil. Kenapa? Karena ahli ibadah di situ. Semuanya disebutkan dengan kalimat sholat. Nabi Yusuf, Nabi Yunus, banyak cerita, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, Khatamul Anbiya. Dan kita mungkin akan mengalami itu sama. Sholat. Saya juga sering tak pikir itu logikanya nggak masuk akal. Apa yang nggak bisa? Kayaknya rumusnya sholat ini. Saya sholat, ada masalah gitu, lari aja sholat, perbagus sholatnya. Ada yang kita minta mustahil. Bagi orang nggak mengatakan nggak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Sebab lantaran apa? Sholat. Nggak ada yang lain. Gitu. Ya, saya ngalami banyak hal. Logika matematika nggak nyampe, ya, nggak nyampe. Tapi Allah kasih. Ya, kasih. Asal kita lagi berbuat terus lagi ibadahnya sama Allah, pasti akan diberi sama Allah. Yang tadi ghairul ma'qulil makna, nggak bisa dinalar. Ya. Jadi mustahil bagi manusia yang lain, tapi bagi kita mungkin tidak mustahil. Bagi Allah itu tidak mustahil. Untuk siapa? Orang yang sholat. Zakaria tadi ini mustahil, nggak mungkin. Bahkan Nabi Zakaria sendiri itu mengatakan, kok iso sih? Gak mungkin ini gitu loh. Ya. Tapi ternyata saat itu Nabi Zakaria itu di dalam sholat yang diminta sama Allah kasih. Paham tadi? Nah, yang keberapa nih? 3. Sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat bahwa orang yang sholat itu ya oleh Allah dijanjikan bahwa orang itu akan diberikan rezeki. Jadi rezeki itu semuanya pasti akan diberi. Tapi ada jaminan. Jadi jaminan kita itu dicukupi gitu. Itu Allah yang menyebutkan jaminan orang-orang yang sholat itu dikasih. Ini suratnya Toha sama. Ayatnya 132 berakhir. Surat Toha itu kan surat ke-20. Jumlah ayatnya 135. Itu 132 berakhir. Ya. Itu kan ada janji Allah itu. Ada ketemu? Boleh dibaca? Ada yang cepat ya. Iya, coba dibaca. Wastafir alaiha. Rizqa tiba tulit takwa. Coba terjemahkan. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Ya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah
Iya, jadi kasih rezeki ini Allah kan pasti itu hukumnya pasti kan. Pasti. Kenapa? Apalagi itu akibat orang takwa. Memang orang bertakwa itu kan akan dikasih sama Allah. Surat apa? Surat apa? Orang yang takwa itu siapa? Allah kasih jalan keluar, kasih rezeki aja dari sangka-sangka, dicukupi. Surat apa itu? Ayo. Surat ke-65 itu surat apa? At-Tolak ayat 2 yang akhir, ayat yang ketiga. Ada kan? Terus hafal ini. Saya sering hafal kayak gitu. Pak Solino ya sering ngaji. Ayo sering ngaji guru TK, sering timbangane kula. Ya, ini ada ini kan? At-Tolak ayat 2 yang akhir itu, satu ayat yang akhir itu sama ayat yang ketiga. Ada kan itu? Yattaqillah. Coba dibaca Bu, yang hampir akhir. Ada yang hampir akhir itu. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min. Terus coba. Makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Terus Allah hasbu. Coba diterjemahkan tuh. Barang siapa, mulainya dari situ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Iya. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak bisa disangkanya. Iya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Iya. Kok tugasnya dhewe iki kok ngibadah nglakoni semua lakoni sing apik-apik. Wis Allah ki sono tugase gitu. Tugase Gusti Allah apa njamin. Paham ini? Allah kan udah jamin itu tugasnya Gusti Allah. Rasa dhewe rasa ngetung-ngetung, rasa ngathok-athik, rasa apa. Wis sono tugase Allah itu bagi. Kasih. Lakukan kita itu ibadah sebaik mungkin, ya. Lakukan sebaik mungkin. Allah kasih ini. Saya sering kalau ngaji itu apa-apa yang memang dijanjikan oleh Allah dan kula yang lakoni dan bener-bener itu ono wae gampang itu urusan wis kok gawe enak urip. Enggak susah. Bikin susah. Tapi ini kan ada jaminan yang Allah berikan. Ini yang keempat ya. Nanti dibuktikan aja sendiri. Yang kelima terakhir. Ya, yang terakhir yaitu Allah akan memberikan kita ini predikat orang yang menang. Ya, orang yang menang. Atau dalam bahasa lain orang yang pasti bahagia gitu. Orang yang pasti bahagia. Apa Bu? Happy ending. Pasti bahagia. Wes jaminan udah. Mana dalilnya Quran ini? Allah nyebut surah Al-Mu'minun. Surat ke-23. Itu kan surat Al-Mu'minun. Ayatnya 1 dan 2 itu coba. Kan jelas itu. Nah, ya dibuka ayatnya, dibuka ini biar jelas gitu. Nah, ada kan? Ada. Qad aflahal mu'minun itu ayat pertamanya. Ketemu? Nah, ada. Dibaca Bu. Mau berani? Mu'minun. Ya, alladzina hum. Iya. Coba diterjemahkan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oh, ya. Jadi untung lah. Bejo lah mesti. Oh, bejo iki menang kok. Wong pintere kalahe karo wong bejo. Bejo mesti. Iya, tapi untuk mendapatkan bejo itu harus di ilmu ya itu lakoni itu. Ora mungkin ora pinter dhewe iso gelem nglakoni salat, ibadahnya baik. Jadi pintar pasti. Tapi kalau hanya sekedar pinter nggak bisa untuk dapat bejo. Nggak bisa.
Iya, dia pasti ada sisi pandai di dalam sesuatu. Dia pandai, dia mesti. Nggak mungkin pintar, kebejam. Pasti pandai dia. Pandai makanya kalau usaha dia memang pintar usaha. Dia pintar buka apa piawai dalam dagang, pintar dia, betul dia. Asik. Walau bisawab lah. Ini sajane ngaji yang saya rasakan sendiri. Saya oncai di dalam ayat-ayat itu. Ternyata betul. Kalau mau ibu bapak buka tafsir ayat-ayat yang tersebut, itu janji-janji Allah ketika kita perbaiki sholat. Jadi ketika kok itu tidak ada janji 5 itu sama Allah untuk kita ini, ada yang salah kita. Apa yang kira-kira yang salah kita? Sholatnya. Ada yang salah kita. Gitu. Banyak orang yang rokaat pertamanya masih istiqomah bacaannya, rokaat ketiganya sudah mulai hilang bacaannya. Gitu. 1 kita rokaat 3 itu mungkin sak tekan dari mojo. Rokaat keempat kalingane harus langsung tahiyat. Mau ngopo wis lari jadi mojo. Komplit atau tidak gak mudah. Mari kita perbaiki sholat. Maka kenapa anak didik kita itu mesti pertanyaannya sudah sholat itu, kalau saya dengar call-nya Putri sama Safi itu, sholat belum? Safi nanti takoni saya tuh, nah sholat atau takon itu aku sholat lo tadi ya. Ini kan penting dulu menanyakan itu yang pertama ketika fikol itu sebuah itu. Gak usah langsung ke materi dulu kan itu tuh ya. Karena kita orang Islam, pertanyaan pertama walaupun itu anak kecil, sekedar kita itu naik kok kiai gitu. Perkara dia pelaksanaannya bagaimana enggak masalah gitu. Nakoke itu sebuah kewajiban. Kita sebagai orang tua sama nakoke. Jadi bapak ibu yang ada di rumah sama nakoke. Anak-anak kalau nggak takoke piye gitu. Jadi nanti saya pulang enggak ketemu anak-anak itu duhur, tak takoni tadi sholat duhur apa enggak? Sudah sholat duhur. Itu tugas pertanyaan kita di situ. Tapi kalau bagi yang sudah balik, anaknya yang sudah balik, pastikan sholat tenan kok. Pastikan dia sudah sholat. Tapi kalau yang belum balik, ya cukup kita nakoni, cukup kita ya bulan balik ini nakoni lah. Ini bahayanya kita ini hanya nakoni sholatnya orang gitu loh. Kok bahasanya segede anaknya tuh yuk dewe berkeluh kesah. Oh ini anak pulau sing ngomong lah, dia nggak tahu nakoni. Dia wong kayak nakoni itu mesti jaminan nanti. Nek yo nek bocah ping lakoni tenan, nek ora kan ya minimal kita itu wis jadi orang tua itu ora kedusan di situ. Enggak salah di situ. Kita sebagai guru tidak salah di situ. Sudah ada nanjaki. Nanjaki. Nah, ini saja apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya hanya menyampaikan janji-janji Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, tentang sholat yang dijanjikan Allah. Semuanya ada dalam Al-Qur'an tadi, yang bisa disimpulkan, bisa dicari. Pengembangannya juga bisa dilihat di tafsir ayat-ayat itu, ya. Insyaallah akan sama dalam kita menjalankan kesehariannya. Nanti Allah akan kasih jaminan-jaminan 5 perkara tadi. Demikian apa yang saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, kalau ada, kalau tidak alhamdulillah. Ya masih seputar tadi 5 perkara tadi ya, yang mungkin memotivasi kita bahwa ada janji-janji Allah, keistimewaannya bagi orang yang sholatnya baik. Karena kalau sholatnya nggak baik itu memang ada janji-janji Allah yang memang malah sebaliknya. Contoh di surah Maryam itu surat ke-19 ayatnya 59 itu gimana? Waqala fa min batin khalfun. Terus apa itu? Atau sholat wattaqu syahwa fasawfa yalqawna ghayya. Ada itu surah Maryam. Maryam itu surat ke-19 ayatnya 59. Ada? Ada Putri ya? Bisa ketemu? Enggak nyari. Ada yang nyari? Ada? Maryam. Surat ke-19 kan Maryam itu?
Ayatnya ke-59. Ada yang ketemu? Udah ketemu Bu? Susah. Ayo Bu ya, Bu Rofi. Ya kau nanggonya. Ya coba diterjemahkan Ibu yang ada terjemahnya. Udah ini. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, ya. Maka mereka kelak akan tersesat. Iya. Kan ngeremehkan sholat orang itu sesat ya, susah dia. Ini contoh kan orang yang meremehkan sholat. Ada lagi orang yang meremehkan sholat itu kan termasuk orang-orang yang pendusta agama. Di surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul, celaka dia malah. Kan itu tuh, celaka. Bagi orang yang sholat, loh sholat kok celaka padahal tadi dapat 5 keistimewaan. Iya, karena sholatnya dia sahur, lalai dia, lupa dia sholatnya. Ya, lupa bisa waktunya, bisa bacaannya, bisa kefiahnya, bukan bisa niatnya, bisa macam-macam dia. Maka mari kita orderan sholat ini kita perbaiki. Panjenengan sebagai guru, mari kita ingatkan anak-anak didiknya tentang sholat gitu. Oh, anak kula niku ora sholat mon nggih. Anggap adake putri, digegep. Ya, wedine arep putri. Padahal wis galak ibune lho sakjane itu. Nah, putri itu kan kalem, kan? Anak saya malah takut sama istri itu mau sering getah-getah itu malah rapati-rapatinya istri ngomong awas sama putri ini, wis mekerot itu. Aku batin putri ku nyeneni kok kita ora, tapi takutnya bukan main. Wow, jangan itulah ini kan. Peran guru sangat penting sekali nih. Guru penting sekali nih. Momen diadake ora dia ya. Nah ini luar biasa ya, luar biasa. Perkataan mungkin apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya, terutama untuk saya pribadi dan juga ibu guru atau bunda-bunda yang ada di TKIT Asyafa 1 ini, termasuk orang tua wali santri, wali murid yang saat ini sedang jadi guru langsung ya di rumah ya, dengan kesabaran dan sholat ini mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan untuk keturunan kita itu menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Allahumma amin. Perkataan apa yang sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan itu. Kalau tidak ada tanya jawab dalam kajian ini, saya cukupkan sekian dan mari kita renungkan masing-masing ya, renungan kita untuk keturunan kita, renungan kita untuk amaliyah kita, renungan kita untuk amanah yang dibebankan kita gitu ya, dan juga kehidupan kita sendiri-sendiri. Kita mohon sama Allah dengan wasilah sholat yang baik tadi ya, kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan doa kita sebagaimana doa Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu ada dalam Quran surah An-Naml ya, ayatnya yang ke-9 itu doa itu ya. Nah, apa intinya? Bahwa kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa diampuni oleh Allah ya. Kita juga diberikan ampunan untuk orang tua kita ya, kita bisa bersyukur atas limpahan nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita, termasuk kepada kedua orang tua kita, dan juga kita dijadikan keturunan-keturunan itu ya dengan keturunan-keturunan yang solid kan gitu aja. Itu permohonan kita sama Allah. Mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal mustarik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya aziz ya ghafar ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikal kafar wal zalimin
Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ashmatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la ma'aduna waj'al hayyata ziyadatan fi kulli khair waj'al mawta khatalana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan mohon maaf kita akhiri dan waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.